Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian individu agar mampu menghadapi perubahan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam proses pembelajaran, peran guru atau dosen sangat penting dalam menciptakan metode dan strategi yang efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa ataupun mahasiswa. Keaktifan belajar merupakan elemen kunci dalam mencapai keberhasilan pembelajaran, di mana mahasiswa diharapkan terlibat aktif baik secara intelektual maupun emosional, seperti dengan bertanya, mengemukakan pendapat, dan berdiskusi. Keaktifan ini tidak hanya menciptakan interaksi yang intens, tetapi juga membangun suasana kelas yang kondusif dan mendukung peningkatan prestasi. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, variasi metode seperti focus group discussion ataupun FGD digunakan agar mahasiswa lebih aktif dan kritis dalam belajar. Metode FGD mendorong mahasiswa untuk berdiskusi secara kelompok, berbagi pendapat, dan membangun pemahaman bersama di bawah bimbingan dosen, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang interaktif dan dinamis. Identifikasi masalahnya yakni ada 4. Yang pertama, kurangnya keaktifan belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran yang terlihat dari minimnya partisipasi, keterlibatan, dan interaksi selama kegiatan pembelajaran. Keterbatasan metode pembelajaran yang diterapkan sebelumnya sehingga belum mampu meningkatkan keaktifan mahasiswa secara optimal. Yang ketiga, kurangnya model pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan keaktifan belajar mahasiswa. Dan yang keempat, kurangnya variasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mahasiswa. Untuk pembatasan masalahnya, yakni kita berfokus pada efektivitas model pembelajaran FGD dalam meningkatkan keaktifan belajar mahasiswa jurusan KPI Angkatan 2022 IAIN Ponorogo. Rumusan masalahnya kita menemukan 2, yakni apakah terdapat perbedaan keaktifan belajar mahasiswa antara kelas yang menggunakan model pelajaran FGD dengan kelas yang tidak menggunakan model tersebut. Yang kedua, apakah penerapan model pembelajaran FGD secara signifikan berpengaruh terhadap keaktifan belajar mahasiswa jurusan KPI Angkatan 2022 di IAIN Ponorogo? Untuk tujuan penelitiannya, untuk mengetahui terdapat atau tidaknya perbedaan keaktifan belajar mahasiswa antara kelas yang menggunakan model pembelajaran FGD dengan kelas yang tidak menggunakan model tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran FGD secara signifikan terhadap keaktifan belajar mahasiswa jurusan KPI Angkatan 2022 di IAIN Ponorogo. Untuk manfaat penelitiannya yaitu ada manfaat teoritik di mana untuk menguatkan teori tentang adakah efektivitas model pembelajaran FGD terhadap keaktifan belajar mahasiswa jurusan KPI Angkatan 2022 di IAIN Ponorogo. Manfaat secara praktis bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dengan melakukan praktek penelitian langsung untuk lebih memahami efektivitas model pembelajaran FGD terhadap keaktifan belajar mahasiswa jurusan KPI Angkatan 2022 di IAIN Ponorogo. Dan manfaat secara praktis bagi penulis sebagai salah satu cara untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang telah diperolehnya. Untuk bab 2, yang pertama ada kajian pustaka. 1. Keaktifan belajar. Definisi keaktifan belajar yaitu keaktifan berasal dari kata aktif yang artinya giat atau sibuk. Menurut Sardiman, keaktifan merupakan kegiatan yang meliputi fisik dan mental. Berbuat dan berpikir merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan menurut Rusman, keaktifan dapat berupa kegiatan fisik dan psikis. Contoh dari kegiatan fisik adalah membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan, dan sebagainya. Sedangkan kegiatan psikis seperti memecahkan masalah, membandingkan satu konsep dengan konsep yang lain, menyimpulkan hasil percobaan, dan lain-lain. Dari pendapat ahli tersebut, dalam kegiatan belajar diharapkan harus aktif. Tanpa adanya keaktifan dalam pembelajaran tersebut dianggap kurang bermakna, tentunya dengan peran penting guru atau dosen dalam menciptakan kondisi yang mendukung. Yang kedua, ada indikator keaktifan belajar, yaitu yang pertama, keinginan, keberanian, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan persiapan proses serta kelanjutan belajar. 2. Bertanya kepada pelajar lain atau guru atau dosen apabila tidak memahami persoalan. 3. Berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Yang keempat, melaksanakan diskusi sesuai dengan petunjuk. Kesempatan menggunakan atau menerapkan apa yang telah diperolehnya dalam menyelesaikan tugas atau persoalan yang dihadapi. 3. Faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar. Yang pertama, menarik dan memotivasi sehingga mahasiswa ikut serta aktif dalam kelas pembelajaran. 2.
menciptakan partisipasi dan aktivitas mahasiswa selama proses pembelajaran. 3. Memberikan umpan balik terhadap kinerja. 4. Melakukan tes kepada mahasiswa sehingga kemampuan selalu terpantau dan terukur. Kajian pustaka yang kedua membahas model pembelajaran Focus Group Discussion atau FGD. FGD adalah suatu proses pengumpulan data yang dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. Manfaat model pembelajaran FGD ini yang pertama, mengajak mahasiswa untuk memikirkan gagasan baru setelah mendengar hal yang dibicarakan atau diungkapkan mahasiswa lain. 2. Mendapatkan keberanian untuk berbicara tentang suatu hal yang setelah mendengar mahasiswa lain mengungkapkan hal tersebut. 3. Memperoleh informasi yang banyak secara cepat. 4. Mengidentifikasi dan menggali informasi mengenai kepercayaan, sikap, dan perilaku kelompok tertentu. Yang kedua ada kajian relevan. Yang pertama ada skripsi dari Rafiqah Uswatun Hasanah jurusan PAI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo tahun 2021 dengan skripsi berjudul Efektivitas Model Pembelajaran Tim Games Turnamen atau TGT terhadap keaktifan belajar siswa di MA Al-Islam Juresan Ponorogo tahun pelajaran 2020-2021. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran TGT dapat meningkatkan keefektifan belajar siswa. Skripsi yang kedua dari Zunita Sebriana, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2024 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Auditory Intellectual Repetition atau AIR terhadap keaktifan siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 2 Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran AIR atau Auditory Intellectual Repetition menunjukkan bahwa keaktifan siswa meningkat dengan terdapat siswa yang aktif atau dengan kategori baik sebanyak 27 siswa, 10 siswa dengan kategori cukup aktif, dan 0 siswa yang kurang aktif dengan rata-rata persentase sebesar 72,97%. Skripsi yang ketiga dari Rima Yuliani, jurusan PAI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2021 dengan judul Efektivitas Penggunaan Model Pembelajaran SAFI atau Somatis Auditory Visual dan Intelektual pada mata pelajaran fikih di Madrasah Sanawiyah Darul Quran Kampar menunjukkan bahwa hasil analisis data yang disimpulkan bahwa efektivitas model pembelajaran SAFI pada mata pelajaran fikih di Madrasah Sanawiyah Darul Quran Kampar dikategorikan efektif dengan hasil observasi guru 65,56% berada pada rentang angka 61% sampai 80% yang menunjukkan hasil baik. C. Kerangka berpikir. Penyampaian ilmu yang baik adalah bagaimana seorang pengajar dapat memberikan dorongan untuk lebih memahami materi, bukan hanya menggunakan metode ceramah, namun bagaimana pengajar dapat mendiskusikan materi agar muncul keaktifan mahasiswa, dan mahasiswa lebih paham dengan materi yang diajarkan. Apabila mengajar menggunakan metode tersebut, maka akan muncul keefektifan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Tiba ini gambaran kerangka berpikir. Yang X1 konvensional dan X2 group discussion, pakai group discussion dan akan menghasilkan keaktifan, keterampilan, dan ketuntasan. D. Hipotesis. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut. 1. Terdapat perbedaan keefektifan antara mahasiswa yang menggunakan metode focus group discussion dan mahasiswa yang tidak memakai metode focus group discussion pada matkul kuliah. 2. Mahasiswa yang menggunakan metode focus discussion lebih aktif dalam kelas daripada mahasiswa yang tidak menggunakan metode focus group discussion. Bab 3 akan saya jelaskan sendiri, yaitu yang pertama ada tempat dan waktu. Tempatnya sendiri di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Kampus 2 IAIN Ponorogo yang beralamatkan lengkap di Jalan Puspita Jaya, Pintu Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur. Nah, ini untuk waktunya dari bulan Agustus sampai Oktober, dimulai dari Agustus minggu keempat dan Oktober di minggu ketiga. Untuk rancangan penelitiannya sendiri, kita ada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Untuk kelas kontrolnya sendiri itu kita di kelas KPI, mahasiswa KPI semester 5 di kelas KPIA yang digunakan untuk kelas kontrol yang menggunakan metode konvensional, dan kelas eksperimen yang menggunakan model focus group discussion itu di mahasiswa semester 5 KPI di kelas KPID. Dan sebelumnya itu kita ada pretest dan post testnya.
Untuk populasinya sendiri itu mahasiswa KPI IAIN Ponorogo semester 5 di kelas A dan D, dan sampelnya sendiri terdiri dari 29 mahasiswa semester 5 KPI IAIN Ponorogo dari kelas A dan D. A untuk sebagai kelas kontrol dan D untuk sebagai kelas eksperimen. Dan kita menggunakan teknik samplingnya menggunakan teknik purposive samplingnya, di mana sampel dipilih berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dalam penelitian. Nah, fokus pada kelas A dan D untuk mewakili kelompok kontrol dan eksperimen yang memastikan hasil sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yaitu pengertiannya adalah teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematik dan terstandarisasi untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan harus memiliki tingkat validitas yang memadai agar bisa digunakan. Nah, untuk tekniknya sendiri, kuesioner, kita pakai teknik kuesioner, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Teknik ini dianggap efisien apabila peneliti telah mengetahui dengan jelas variabel yang akan diukur serta memahami apa yang diharapkan dari responden. Skala yang digunakan dalam kuesioner ini adalah skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk menilai sikap, pendapat, dan persepsi individu atau kelompok terhadap fenomena sosial. Nah, di bawah ini ada tabel terkait poin-poin skala Likertnya, yaitu kita bagi menjadi 5 poin, yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju dengan masing-masing skor 5, 4, 3, 2, hingga 1. Nah, terus untuk instrumen penelitian sendiri, pengertiannya adalah sebuah penelitian dianggap berhasil jika menggunakan instrumen yang tepat. Instrumen sebagai alat pengumpul data harus dirancang dengan baik agar mampu menghasilkan data empiris yang sesuai dengan kenyataan. Instrumen penelitian berfungsi untuk mengukur nilai variabel yang sedang diteliti. Oleh karena itu, jumlah instrumen yang digunakan dalam penelitian akan bergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Nah, ini ada tabel variabel penelitiannya, ada 2 variabel penelitian, yaitu model pembelajaran fokus group discussion yang kita masukkan ke dalam variabel X, dan juga keaktifan belajar yang kita masukkan kepada variabel Y. Nah, untuk indikatornya sendiri, untuk yang variabel X, yaitu mahasiswa dibagi ke dalam kelompok diskusi kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Mahasiswa berdiskusi secara aktif mengenai topik yang diberikan oleh dosen. Dosen memberikan arahan dan pernyataan pemandu diskusi. Mahasiswa menyampaikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Dosen memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi. Nah, untuk variabel Y-nya sendiri, yaitu mahasiswa aktif bertanya dalam diskusi kelompok maupun kepada dosen. Mahasiswa aktif memberikan pendapat atau saran saat diskusi berlangsung. Mahasiswa aktif memberikan solusi atau pemikiran terhadap masalah yang didiskusikan. Mahasiswa aktif bekerja sama dengan anggota kelompok lain untuk mencari solusi. Mahasiswa secara mandiri mengerjakan tugas yang diberikan setelah diskusi. Nah, untuk teknis analisis data sendiri kita melaksanakan dengan 2 uji, yaitu uji prasyarat dan juga uji hipotesa. Nah, uji prasyarat ini sendiri ada 2 jenis uji, yaitu uji normalitas dan juga uji homogenitas yang kita gunakan dengan aplikasi SPSS 16.0 for Windows. Nah, untuk uji prasyarat sendiri yang di uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, yang kita lakukan ini kita menggunakan uji dengan metode Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat signifikansi 0,05. Nah, kriterianya adalah jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal, sedangkan jika kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Terus yang kedua, kita laksanakan uji homogenitas, yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah data memiliki variansi yang sama. Nah, uji ini dilakukan dengan metode Leveni pada tingkat signifikansi 0,05. Kriterianya sama juga, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 data dianggap homogen, sedangkan jika kurang dari 0,05 data dianggap tidak homogen. Nah, setelah uji prasyarat ini terpenuhi, kita lanjut melaksanakan uji hipotesa, yaitu dengan uji t-test, dengan uji independent sample t-test yang digunakan untuk mengevaluasi perbedaan keaktifan siswa antara model pembelajaran fokus group discussion dengan model konvensional di kelas KPIA dan D semester 5 angkatan 2022 IAIN Ponorogo. Dalam interpretasinya, nilai signifikansi H0 ditolak jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, sedangkan H0 akan diterima jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, seperti itu. Nah, ini untuk lampirannya sendiri. Yang pertama ada tabel indikator. Terus yang kedua ada butir soal, ada 20 soal. Terus lampiran ketiga ada tabel validitas, dan yang lampiran keempat, kelima dan keenam ini adalah screenshot hasil uji
uji yang kita laksanakan di SPSS, yaitu ada uji normal, terus ada uji homogen sebagai uji prasyarat tadi, 2 tadi, terus lanjut ada uji T. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.